Lu tuh ngerti gak sih? Gue udah belain lu, gue udah ngelindungin lu banyak hal. Lu kenapa giniin gue? Hanya sesaat. Alicia, tolong jawab saya. Apa benar? Apa benar kamu yang menerima donor jantung dari Alia? Tolong Aisyah. Saya butuh kepastian dari kamu. Kamu udah tahu sejak kapan? Waktu sebelum saya nyusul kamu ke Bogor, Devan. Devan? Alicia? Kok bisa di sini? Saya datang ke sini karena saya mau. Kenapa kamu gak pernah cerita sama saya? Hah? Kenapa? Saya kan berkata, kamu gak cerita karena kamu kasihan sama saya. Bukan karena itu, Dev. Ya terus kenapa? Sebenarnya saat saya mau nyusul kamu ke Bogor, saya mau jelasin semuanya ke kamu. Tapi ternyata saya nggak punya keberanian. Saya takut kamu menjauh. Saya takut kamu nggak mau dan nggak terima. Kalau kamu tahu di dalam tubuh saya ada jantung dari wanita yang paling kamu cintai. Saya takut kamu akan selalu sedih setiap lihat saya. Karena jantung ayah ada di sini. Devan, saya nggak pernah ada niat sedikit pun buat nyakitin kamu. Saya, saya cuma belum siap. Sekarang kamu marah sama saya. Saya gak berhak marah. Menorkan jantung itu. Urusan Alia. Saya udah ikhlas dengan semua urusan Alia. Itu gak perlu dipermasalahkan. Terima kasih atas kejujuran kamu. Nih, saya masih perlu waktu untuk mencerna semuanya. Maafin saya. Apa aku salah? Apa Devan malah makin terluka? Karena aku ngerahasiain soal ini. Devan.
Devan. Devan. Awas! Kamu coba banget sih. Kamu punya kesempatan hidup kedua karena jantungnya Alia. Harusnya kamu lebih sayang sama nyawa kamu sendiri. Harusnya kamu bersyukur karena jantungnya Alia berdetak dalam tubuh kamu. Devan, saya... Maaf, saya terbawa emosi. Saya pesan kamu taksi ya. Nih, saya udah pesan di taksi. Datang 2 menit lagi. Devan. Ini pertama kalinya Devan bicara sekeras ini sama aku. Bu Alia dan janin yang ada di dalam kandungannya, mulai dari resusitasi, hasil tes terakhir menunjukkan seluruh fungsi otak Bu Alia sudah berhenti, Pak. Suster, pasien ini adalah penerima transplantasi jantung tahun lalu dengan rekam donor DNR HRG 210885, golongan O. DNR HRT 21 golongan darah O. Kok Opa udah siapin koper? Oh, Nisa, keberangkatan Opa ke Singapura dipercepat. Dokter yang memeriksa jantung Opa mempercepat jadwal pemeriksaan dan juga tindakannya. Ya, jadi mau nggak mau Opa harus berangkat besok. Nisa, kamu jangan sedih ya. Opa kan cuma ke Singapura. Kamu bisa video call Opa kapan aja. Ya. Apa janji ya? Bakal terus hubungin Nisa? Iya, Opa janji akan sering-sering video call sama kamu. Dan juga nanti Nisa bisa video call sama Om Matias. Ya, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong Nisa hari ini nggak sekolah? Hari ini sekolah libur, Pak. Minum obatnya. Oh iya. Opa minum obatnya ya. ART sedang ke pasar. Seharusnya nggak ada orang di rumah. Jangan-jangan maling. Pak. Pak, ini aku, Pak. Ini Cakra, Pak. Cakra? Ngapain kamu lewat pintu belakang? Pak pikir maling kamu. Pak, maafin aku, Pak. Aku sekarang jadi buron, Pak. Ngapain kamu lewat pintu belakang? Pak pikir maling kamu. Pak, maafin aku, Pak. Aku sekarang jadi buron, Pak. Buron, identitas wartawan polisi.
Iya, Pak. Tapi ceritanya panjang, Pak. Silakan, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya akhirnya tahu siapa penerima donor jantung Alia. Siapa, Pak? Lisha. Michelle itu sudah memperlakukan kamu dengan sangat baik, Cakra. Dia tuh ngurus kamu. Nggak peduli sama masa lalu kamu. Dia percaya sepenuh hati sama kamu, Cakra. Kenapa kamu bertindak sejauh itu? Nyekap adiknya. Kenapa, Cakra? Pak, maafin aku, Pak. Aku nggak punya pilihan lain, Pak. Alicia itu udah tahu semua soal identitas aku, Pak. Dan dia mau ngebocorin semuanya. Aku panik, Pak. Ya, tapi sama aja. Akhirnya tetap aja kamu jadi buronan polisi. Jadinya apa ini? Semua usaha untuk membuat citra kamu jadi lebih baik sia-sia. Karena ulahmu sendiri, Cakra. Pak, maafin aku, Pak. Cakra, di usia Papa sekarang ini, Papa itu nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Kenapa sih? Kamu selalu aja bikin Papa cemas. Pak, tolong maafin aku, Pak. Maafin aku, Pak, ya. Papa tenang aja, Pak. Papa nggak usah khawatir. Aku akan baik-baik aja, Pak. Aku akan urus ini semua. Apa nggak sebaiknya kamu menyerahkan diri saja pada polisi? Enggak. Enggak, Pak. Aku nggak mau dipenjara, Pak. Aku nggak mau. Pak, ini aku masukin nomor baru aku, Pak. Aku janji, nanti aku akan hubungin Papa. Aku janji, Pak. Tapi tolong, kalau sampai Michelle atau polisi nyariin aku, Papa bilang aja Papa nggak tahu apa-apa. Ya, Pak, ya. Aku harus pergi sekarang, Pak. Maafin aku. Maafin aku, Pak. Pak. Papa harus jaga diri Papa, ya. Papa harus jaga kesehatan Papa. Aku harus pergi sekarang. Maafin aku. Pak, maafin aku, Pak. Aku harus pergi, Pak. Aku harus pergi sekarang. Jaga kesehatan Papa, ya. Devran, nih kamu minum dulu ya, biar kamu agak tenangan. Saya kecewa banget sama Alicia, Ren. Ternyata dia udah tahu sejak lama. Tapi dia nggak pernah bilang apa-apa ke saya. Gini, Devan. Mungkin Alicia itu nggak mau ngomong sama kamu karena dia takut kalau kamu tuh bisa berubah sama Alicia. Dan mungkin dia ngerasa kalau
kedatangannya Alisha di kehidupan kamu itu jadi beban buat dia. Mungkin itu kali. Aku juga nggak tahu, tapi aku nggak habis pikir. Kok bisa dia sembunyiin hal sebesar ini dari aku? Maaf, Pak. Tapi kan Pak Devan pernah bilang, Pak, kalau Bapak tidak mau tahu siapa orang yang menerima donor jantung dari Bu Alia. Bukankah itu udah sesuai, Pak? Bentar, aku angkat telepon dulu deh, Nis. Iya. Halo, Nis. Ada apa? Hah? Ke kafe? Kayaknya ibu sama ayah nggak bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalian pergi aja. Beneran. Aku juga mau pulang kok. Ini kan cuma mampir sebentar aja. Iya, ya udah. Nanti ketemu sama ibu sama ayah ya. Iya, Nis. Makasih. Seandainya dari awal aku berani jujur, mungkin semuanya nggak akan serumit ini. Mbak, sebenarnya kita muter-muter dari tadi, tujuan Mbak mau kemana ya? Saya mau ke Perum Bukit Permata Indah di Pejaten, Pak. Aku harus beresin semua urusanku sama Devan. Anak buah gue ngeliat lu nemuin bokap lu, ngapain lu? Kan gue udah bilang, lu ngumpet dulu sampai paspor palsu lu jadi. Lu jangan bikin masalah dong. Lepasin gue. Lu ngawasin gue, Rafa. Ya mau jaga-jaga dong. Gue takut lu ngelakuin sesuatu, ternyata bener kan? Lu tuh ngerti gak sih, gue udah belain lu, gue udah ngelindungin lu banyak hal. Lu kenapa giniin gue? Rafa, lu dengerin gue ya. Asal lu tahu gue paling gak suka diatur-atur kayak gini. Apalagi sama manusia macam lo. Jadi mendingan sekarang, lo pergi sebelum gue bikin lo babak belur. Udah sana lo pergi sebelum lo bikin gue emosi. Sebentar ya, Pak. Baik, Mbak. Coba aku chat dia. Kira-kira apa ya reaksinya? Devan, kamu masih mau temenan sama saya kan? Chatnya udah terkirim. Berarti dia udah baca pesan aku. Kok dia nggak respon apa-apa ya? Devan tetap nggak balas chat aku. Saya akan kasih kamu waktu untuk mikirin semuanya. Lagian emang akunya aja gak sabaran. Harusnya aku bisa ngertiin posisi Devan. Gak mendesak dia terus-terusan. Jalan, Pak. Baik, Mbak. Halo? Halo Ibu Alisa, kami mohon Ibu untuk segera datang ke kantor polisi.
kami ingin meminta keterangan dari Ibu terkait kasus saudara Cakra yang ingin membawa kabur Ibu dari rumah sakit. Baik, saya akan segera datang ke sana. Baik, ditunggu Bu. Terima kasih. Selamat siang. Iya, dengan saya sendiri. Halo Pak, kami dari kantor polisi. Kantor polisi? Kami mohon Bapak segera datang ke kantor. Kami perlu keterangan Bapak terkait kasus saudara Cakra yang mau membawa kabur Ibu Alisa dari rumah sakit, Pak. Baik, saya segera datang ke sana. Jadi sebenarnya Banyu itu adalah Cakra, pria yang dikabarkan hilang di Laut Karangjati 1 tahun yang lalu. Benar begitu? Saudara Cakra pernah jatuh ke laut karena berkelahi dengan saudara Depan. Karena saudara Cakra telah nekat menembak istri dari saudara Depan, almarhumah Ibu Alia. Iya Pak, betul sekali Pak. Sementara sesungguhnya saudara Banyu yang asli itu telah meninggal. Hanya saja kematiannya tidak tercatat secara resmi di data kependudukan. Bukan begitu Ibu Michelle? Iya, Pak. Jadi selama ini Ibu Michelle dengan sengaja menyembunyikan identitas saudara Cakra dengan sengaja. Halo Pak. Halo Devan, kamu di mana? Jam segini kok belum pulang? Ini Papa udah mau berangkat ke bandara loh. Iya, maaf ya Pak. Aku sekarang masih di kantor, ada pekerjaan mendadak. Tapi gini aja deh Pak, aku langsung nyusul ke bandara ya. Setelah ini lo nggak akan sampai ke bandara, Devan. Ya udah, ketemu di sana ya. Ya, sampai ketemu nanti ya Pak. Sekali lagi maaf ya. Oke, jadi kamu mau bicarain apa? Sebelum ngobrol kita mendingan minum dulu kali ya, biar nggak tegang.